di atas bumi dan dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau lah yang layak disembah di atas segalanya. Tuhan, di atas sebelum kami minta, kami mohon pengampunan kepada Engkau Bapa, ampunkan segala dan dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak menghadap kepada Engkau dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada malam hari ini Bapa, kami akan mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk beribadah meditasi. Sekiranya Engkau yang memakai kami semua Bapa, para pelayan-pelayan-Mu, bungkus kami Bapa dan sembunyikan kami di balik salib-Mu, sehingga hanya nama Engkau lah yang dimuliakan. Biarkanlah kiranya Bapa, kami melayani dengan setulus hati, tidak mengambil sesuatu apapun daripada kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat bersuka cita dan dapat melakukan apa yang selayaknya baik di hadapan-Mu. Tuhan, dari awal dan sampai akhirnya nanti ibadah meditasi kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali ya, kita sampai ya. Shalom. Shalom. Selamat malam semua. Selamat malam, Abang. Sudah siap beribadah dan memuji nama Tuhan hari ini? Siap. Siap. Puji syukur kita dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Karena di dalam Tuhanlah kita bertemu pada hari ini dalam kasih dan karunia-Nya. Mari kita angkat satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Semua bertepuk tangan ya. Hati yang gembira. Seperti obat
Kecaplah dan lihatlah. bersyukur karena Allah sudah mengasihi dan memelihara kita. Kita hari ini mau jadi pemenang, karena itu kita akan menyanyikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang,
kita lebih dari pemenang sebab Tuhan ada dalam kita. Kita dalam Dia dan kita yakin, percaya bahwa kita menang karena Tuhan kita. Amin. Satu cerita yang sedikit saya sampaikan. Ada seorang anak kecil. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, Tuhan itu seberapa besar sih?" Kemudian ayahnya menunjuk ke langit. "Adakah kamu melihat sesuatu yang terbang?" "Iya ya, itu pesawat." Kemudian orang tuanya seorang ayah tadi membawa anaknya ke bandara. "Inilah pesawat tadi. Apakah besar?" "Iya." "Apakah kamu percaya bahwasanya pesawat ini yang terbang tadi?" "Sebenarnya tidak ya, karena saya tidak mengerti." Jadi seperti itu. Besar dengan tidaknya kuasa Tuhan bukan karena Allahnya kurang besar atau gimana, tapi karena engkau seberapa dekat engkau dengan Tuhanmu. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Amin. Semangat ya. Teman-teman, lihat untuk bangkit berdiri, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan ketika kita sebagian dari utara ke selatan, terdengar hujan dari Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disambung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar hujan dari Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disambung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Kepada nanti Bapak kami ngebancil baik kamu kundul.
Enggak, lo latih. Si tarik lebih nafas dan gedang-gedang ya. Seban. Termulia terpuji gelar Tuhan, arah dan tandai kai dinandai. Gua dinandai, Allah ku dahsyat, Kuasa. Allah ku berkuasa. Iya, Allah di batanta si puji. Maka sepuji ka Tuhan, arah lagu ta denganmu Tuhan. Semangat Tuhan kita ya, sambil tepuk tangan. Yesus kau adalah hidupku.
sukacita hari ini? Amin. Amin. Tiada lelah bagi Tuhan kalau kita bekerja di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Untuk itu kita angkat lagu pujian Jangan Lelah, supaya kita lebih semangat pada malam hari ini, karena masih banyak lagi acara kita hari ini. Amin. Amin. Ayo, janganlah. Kita semua. Tidak ada lagi kan? Tidak ada keraguan kan? Semangat? Semangat. Untuk itu kami undang bangkit berdiri untuk kita muji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Hey. Oh. Semangat ya. PKS. Biasa. Kita mulai? Siap? Siap. Kita mulai dari arah ke Kemuhun. Kemuhun dekat ya. Ayo kita mulai. Musik. Awas, awas. Sekali. Serta Yesus.
Kasih. Oh, sedikit pun enggak ya? Iya. Maksudnya sedikitnya enggak banyak gitu. Masih banyaknya iya. Udah banyak ya? Ya enggak sedikit gitu. Masih semangat, Bang? Masih semangat sih. Oke. Kita mau memuji Tuhan lagi. Dari lagu kita Cuy Cuy. Ya, Halo? Goyang-goyangan minggu ya. ya. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua karena Tuhan. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Mari kita ulang ya. Cuy. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua karena Tuhan. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua percaya. Udah capek, Bang? Udah kayaknya cukup. Belum capek. Udah sekarang saya udah. Udah bisa kita duduk. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki ibadah meditasi kita mau berdoa yang dibawakan oleh pendeta kami.
dengan si benakan ibadah meditasi ta, si pesikap pusuh ta, dan sekitar toto kita. Den pujian kami Tuhan, dipersembahkan kami ku adep-adep pendu, erkite-kiteken kejap kel kami, kam di bata kami si tetap erkuah hati man kami kerina anak-anak du manusia. Melias tuhu kam Tuhan ibas kegeluhan kami. Semaka ibas berngendape, iberikan kam kesempatan man kami guna bancireh kubas rumah pertoton duenda, pulung kami kerina anak-anak du si metedeh, jumpa ras kam ibas berngenda arah ibadah meditasi kami. Dage kam sing kuasai pusuh kami Bapa, kam sing kuasai rumah pertoton duenda, gelahna arah perjumpaan kami raskam ibas bernienda, banci tuhu-tuhu itandai kami isekin kami Tuhan ilbe-lebendu. Jana arah perjumpaan kami raskam ibas bernienda arah ibadah meditasi kami enda, banci peteguhi kini teken kami, nambahi pengharapan kami, jana pe arah ibadah meditasi kami enda, ate kami Bapa, lid pembaharuan ibas kegeluhan kami. Pakai kenduk rina anak-anak du si jadi tim pelayan ibas berngenda, kam sirkuasa ibabo ia, lana arah ibadah meditasi endape, terpuji termulia gelar Tuhan. Pedaun du rina kuasa-kuasa si Athena, ganggu ibadah kami enda Bapa te kami, keleng ate Tuhan tetap jamini kegeluhan kami, bagi pe tetap nemani perdalanan ibadah kami berngenda. Ertoto kami, ibas gelar Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan memasuki ibadah meditasi kita. Silahkan untuk semua orang tua kami dan teman-teman kami, ambil posisi ternyaman dulu dan usahakan semua menghadap ke depan, menghadap salib Kristus, dan usahakan jangan ada yang bersentuhan satu dengan yang lainnya. Sekarang mari pejamkan mata dulu, tarik napas dulu, lakukan refleksi ini selama 1 menit. Tarik napas dulu pelan-pelan, lalu buang dari mulut. Ulangi berkali-kali, sehingga kau mendapat ketenangan. Jikalau kamu sudah merasa tenang dan sedikit lega, bersaat teduhlah, ambil fokus dulu, tinggalkan semua apa yang ada dalam pikiran dulu, dan berilah hati dulu, pikiran dulu, jiwa dulu saat ini di gereja Tuhan untuk menyembah Yesus. Kami berikan waktu untuk bersaat teduh, supaya kami lebih fokus untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Saudara-saudara yang kalau saat ini kami sudah mulai merasa sedikit tenang,
Tuhan yang begitu baik. Meskipun kadang kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan, meskipun kadang kita mengabaikan Tuhan dalam hidup kita, meskipun kita menomorduakan Tuhan dalam hati kita, tapi Tuhan senantiasa Dia selalu mengasihi. Dia tidak membiarkan kita celaka. Dia tidak membiarkan kita jatuh. Dia tidak membiarkan kita hancur. Tapi Tuhan tetap menolong kita. Dia tetap menjaga kita, menopang saudara-saudara kita. Ingatlah dan rasakan bahwa itu adalah kasih Tuhan dalam hidup kita. Saat ini saudara-saudari, mari naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu yang kami terima hari ini. Mari ingat semua kebaikan Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih
syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan bagaimana Tuhan yang selalu menopang kita dalam hidup kita. Dia yang sangat baik. Dia yang sungguh-sungguh baik. Tetap panjatkan doamu kepada Tuhan. Ucapan syukur kita buat kesehatan yang Tuhan berikan, buat rezeki yang Tuhan berikan, buat napas kehidupan yang Tuhan berikan. Mungkin hari ini ada di antara saudara-saudari yang mengalami pergumulan yang begitu berat, atau ada sesuatu yang menjanggal dalam hati saudara, atau hari ini saudara dikecewakan, atau hari ini saudara marah, tapi tetap ingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat bagaimana kasih Tuhan
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Kita telah mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita. Jikalau saat ini ada di antara kita yang tidak merasakan kasih Tuhan, jikalau saat ini ada di antara kita yang tidak bisa fokus kepada Tuhan, lihat hati kita, bongkar hati kita. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi, mungkin ada sesuatu yang menghalangi untuk kita tidak bisa merasakan Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati kita. Jikalau saat ini kita tidak bisa fokus, gali hati kita, periksa hati kita. Apa yang ada di dalam? Apa yang sedang mengganjal kita? Mungkin ada duri yang sedang mencucuk. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi. Saudara-saudara yang terkasih, pejamkan matamu. Bayangkan Tuhan ada di depan kita. Bayangkan wajah Kristus ada di depan kita. Bayangkan kita bertatap muka dengan Dia yang Maha Kuasa. Dan rasakan Tuhan menjamah kita. Ia mengatakan, aku mengasihimu anakku. Maka saat ini mari kita beri jiwa kita. Buka jiwa kita untuk Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Mari singkapkan semuanya.
berdosa, kita merasa bersalah kepada Tuhan, sehingga itu membuat penghalang bagi kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, sehingga kita tidak bisa merasakan bagaimana Roh Kudus menjamah kita. Maka saat ini tidak usah lagi ditutup-tutupi. Jangan tutup. Tuhan tahu semuanya. Mari katakan kepada Tuhan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Mari Tuhan selidiki hatiku. Nyatakan segala perkara yang ada dalam hatiku ya Tuhan. Selama ini aku takut bertemu dengan Tuhan. Terlalu banyak dosa-dosa yang telah aku perbuat ya Bapa. Aku malu. Aku malu dengan diriku. Tuhan, mari Bapa singkapkan semua yang ada dalam hatiku Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk menyembah-Mu ya Yesus. Nyanyikan lagu ini dengan setengah suara. Dan ingat dan katakan semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Singkapkan semuanya yang terselubung. Ajak Tuhan untuk menyatakan semua perkara dalam hidup kita. Nyanyikan dengan suara yang keras, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit segala perkara.
dalam Kristus Yesus. Mungkin selama ini kita menyimpan luka dalam hati kita. Kita merasa kecewa, kita marah, kita membenci seseorang dalam hidup kita. Lalu kita membiarkannya dalam hati kita. Kita menyimpan amarah kita. Kita menyimpan kecewa kita. Kita menyimpan rasa sakit kita dalam hati kita. Sehingga itu membuat kita untuk terhalang bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jikalau saat ini kita punya masalah dalam hidup kita, masalah apapun yang kita hadapi saat ini, baik itu masalah dalam keluarga, masalah antara anak dengan orang tua, masalah antara pasangan suami dengan istri, masalah keluarga kita dengan sanak saudara kita, masalah perekonomian kita, masalah masa depan kita. Mari utarakan semua kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Pergumulan apapun yang kamu pikul saat ini, yang kamu rasa berat untuk kamu bawa dalam hidup, mari tuangkan, letakkan di bawah salib Kristus. Ceritakan semuanya kepada Tuhan, dan Ia akan memberi kelegaan bagi kita. Dan jikalau saat ini ada di antara kita yang menyimpan rasa marah, kita membenci seseorang, mari selesaikan. Masalah itu untuk diselesaikan, bukan dipendam. Karena kita semua berhak untuk bahagia. Hati kita punya kapasitas untuk menampung semua sampah-sampah itu. Hati kita punya kapasitas untuk menampung semua marah, semua kecewa, semua benci, rasa apapun itu yang merugikan kita. Maka saat ini mari ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan peduli dengan hidup kita. Ia mengerti akan persoalan-persoalan kita. Dan kita berharga di mata Tuhan. Sebagaimana Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oleh karena itu saudara-saudara, jikalau saat ini kita merasa sakit hati, jiwa kita sedang remuk, rasakan bahwa Tuhan ada bersama kita. Ia sedang menjamah kita. Ia ada di samping kanan kita untuk menopang kita, untuk menggandeng kita, agar kita mampu berjalan. Dan Tuhan peduli dengan semua apa yang ada dalam hidup kita. Saat ini, mari kita angkat lagu pujian kita. Allah mengerti, Allah peduli. Yang
mengerti Allah peduli. Ketahuilah bahwa Tuhan melihat masing-masing dari pergumulan kita. Ketahuilah bahwa kita menjadi biji mata Tuhan. Ia mengetahui setiap persoalan kita. Persoalan-persoalan yang kita alami saat ini mungkin sangat berat untuk kita hadapi. Bahkan terkadang kita merasa, Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, terlalu berat beban yang kubawa. Aku terlalu capek. Aku jenuh. Aku hampa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Ingatkan kami bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama kami. Ingatkan kami Tuhan bahwa ada Tuhan yang selalu menemani kami. Yang selalu peduli akan setiap persoalan hidup kami. Ingatkan kami Tuhan. Meskipun banyak perkara-perkara yang kami hadapi, bahkan tidak ada yang kami pahami. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan memberikan pencobaan ini bagi kami. Tapi satu hal yang kami ingat ya Tuhan, bahwa rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan-rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Oleh karena itu Tuhan, meskipun kami mendapat pergumulan saat ini, kami terus berjuang. Kami berusaha untuk bangkit. Kami mau berdiri untuk menghadapi setiap persoalan kami Tuhan. Sebab kami mengetahui bahwa Tuhan peduli dengan kami. Yang tak dapat ku mengerti.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah bahwa pergumulan terbesar yang ada dalam hidup kita adalah ketika diri kita belum mampu berdamai dengan hati kita sendiri. Kita belum mampu berdamai dengan jiwa kita. Kita belum bisa menerima keadaan kita. Kita masih sering kecewa dengan diri kita. Atau bahkan kita belum mengasihi sepenuhnya diri kita ini. Ketika kita belum mampu mengasihi diri kita, bagaimana bisa kita mampu mengasihi orang lain? Kalau mengasihi diri kita sendiri pun kita tidak mampu. Ingat bahwa dirimu berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan melalui hidup kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ia sungguh mengasihi kita. Ia membuktikan dengan kematiannya di kayu salib. Ia rela memberi nyawanya demi kita. Ia memberi dirinya disalibkan karena ia mengasihi kita. Karena ia mau menebus semua dosa-dosa kita dan menggantikannya dengan darahnya yang mahal. Ia yang suci, tidak berdosa, tetapi harus disalibkan demi kita, manusia-manusia yang berdosa. Oleh karena itu, karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita pun patut mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara, meskipun selama hidup kita banyak orang yang mengatakan bahwa kita tidak cantik, banyak mengatakan kita lemah, banyak yang mengatakan kita tidak bisa, kita tidak mampu. Meskipun banyak orang-orang yang mau melemahkan kita, meskipun banyak orang yang mau menjatuhkan kita, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari pakai hidup kita untuk melayani Tuhan dalam segenap hati kita, seumur hidup kita. Pakailah jiwa kita ini untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dulu melayani dan mengasihi kita dalam hidup kita. Saudara-saudari, mari saat ini kita angkat lagu pujian kita, melayani lebih sungguh. Kita melayani karena Tuhan telah lebih dulu melayani kita. Dan kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Love
Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini ada di antara kita yang menyimpan rasa marah. Mungkin kita marah terhadap orang tua kita. Kita kecewa kepada orang tua kita. Kita kecewa kepada saudara-saudara kita. Kita kecewa kepada keluarga kita. Sehingga itu membuat ada rasa amarah dalam hati kita. Bahkan kita membenci mereka. Mungkin ada orang-orang yang telah membuat kita merasa sakit hati. Jika ada duri dalam tubuh kita, untuk menyembuhkannya tentu duri itu harus dicabut. Maka kita bisa sembuh. Bukan dibiarkan. Duri itu bukan ditutup-tutupi. Tapi dia harus diambil. Meskipun merasakan sakit, tapi untuk sembuh, maka kita harus merasakan sakit lebih dulu. Maka saat ini saudara-saudara, mari ingat, selama hidup kita, mungkin kita menyimpan rasa benci di masa kecil kita. Mungkin ada sesuatu yang sudah kita lupakan. Mungkin kita berasal dari keluarga yang broken home. Kita merasakan kurang kasih sayang dari keluarga kita. Kita kurang kasih sayang dari orang tua kita. Mungkin dulu kita adalah orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dilecehkan. Sehingga ada dendam dalam hati kita. Coba ingat, bongkar kembali hati kita. Mungkin kita menyimpan rasa marah yang begitu dalam terhadap orang tua kita. Mungkin dahulu kita adalah anak yang ditolak. Kita ditolak dalam keluarga. Kita diabaikan. Kita tidak dianggap. Semua kita punya memori yang hitam. Semua kita punya catatan yang kelam. Tapi ingat bahwa kita berhak bahagia. Jikalau mungkin ada di antara kita, di dalam hidup kita
kita menjadi seseorang yang emosian. Kita menjadi seseorang yang pemberontak. Kita menjadi seseorang yang suka marah. Coba ingat dahulu. Ingat masa kecil kita. Seberapa banyak kasih sayang yang kita rasakan. Apa mungkin kita adalah orang-orang yang tidak dianggap? Apa mungkin kita orang-orang yang kurang kasih sayang? Sehingga kita bertumbuh menjadi anak yang berontak. Kita bertumbuh menjadi orang-orang yang egois. Kita bertumbuh menjadi orang-orang yang marah. Kita bertumbuh menjadi orang-orang yang pendendam. Ingat kembali memori itu. Ingat semua masa-masa sulitmu. Ingat semua masa-masa sakit hati. Siapapun yang telah membuat kita merasa sakit hati. Atau mungkin saat ini kita memiliki musuh dalam hidup kita. Kita membenci seseorang dalam hati kita. Maka saat ini ampuni mereka. Ampuni mereka. Kasihi mereka. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Maka kita juga harus mengampuni mereka. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, jikalau ada orang yang berbuat jahat kepada kami, berapa kalikah kami harus memaafkan mereka? 7 kali. Tuhan berkata, tidak, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Demikian banyaknya kamu harus mengampuni mereka. Karena aku telah lebih dahulu mengampuni engkau, maka engkau juga harus mengampuni sesama. Maka saat ini mari ampuni mereka, orang-orang yang telah membuat engkau sakit hati. Ampuni mereka yang telah melukai hati kita, yang telah merendahkan kita, menjatuhkan kita, berkata tidak baik bagi kita. Ampuni mereka. Kasihi mereka. Jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Tapi kalau kita mampu mengasihi orang yang kita benci, kita mampu mengasihi musuh kita, itu adalah hal yang luar biasa. Dan ini waktunya kita mau mengasihi. Doakan mereka yang telah membuat kau kecewa. Doakan mereka yang telah membuat kita sakit hati. Doakan mereka orang-orang yang kita benci. Lepaskan. Jangan tutupi dirimu untuk mengampuni. Jangan tutupi diri kita untuk mengasihi. Tapi berilah pengampunan. Karena mengampuni itu indah. Karena jikalau kita tidak mengampuni, kalau kita menyimpan amarah itu, kalau kita menyimpan dendam itu, kalau kita menyimpan benci itu akan menjadi racun bagi kita. Itu akan membunuh kita. Ketika kita menyimpan rasa dendam, kita berharap orang lain yang mati. Itu salah. Bukan mereka, tapi kita yang mati. Jiwa kita mati, jiwa kita hampa. Kita sulit merasakan kasih Tuhan dalam hati kita. Maka saat itu mari ampuni mereka. Ampuni mereka. Saat ini kami persilahkan untuk kamu semua. Siapapun yang saat ini ada dalam hatimu,
orang-orang yang Engkau benci, orang-orang yang telah mengecewakan kita, orang-orang yang menyakiti hati kita. Doakan mereka, sebut namanya. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Sebut namanya. Doakan sebanyak 7 kali. Ampuni mereka. Lebih sungguh mengampuni. Ampuni mereka. Sebut namanya. Jikalau kita marah kepada orang tua kita, entah mungkin orang tua kita yang saat ini tidak ada lagi di dunia ini, tetap doakan. Tetap doakan mereka. Doakan hati kita. Beri hati kita untuk mengampuni mereka. Sebut namanya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni orang tuaku. Aku mau mengampuni sahabatku. Aku mau mengampuni saudaraku. Aku mau mengampuni bibiku. Aku mau mengampuni mamaku. Aku mau mengampuni kilaku. Aku mau mengampuni kakakku. Aku mau mengampuni adikku. Aku mau mengampuni mereka, orang-orang yang telah berbuat tidak baik bagiku. Aku mengasihi mereka, Tuhan. Ajari aku untuk mengampuni, ya Tuhan. Ajari kami untuk mengampuni, Yesus. Ajari kami untuk mengasihi, Tuhan. Mengasihi mereka. Mereka yang membuat kami jatuh. Mereka yang membuat kami lemah. Ajari kami, Tuhan, untuk mengasihi mereka. Nyanyikan sekali lagi, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sambil katakan, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Sebut namanya. Lebih sungguh. Beri hati kita untuk mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mengungkapkan semuanya kepada Tuhan, kita semua bagaikan tanah kering yang merindukan air. Kita merindukan Tuhan dalam hidup kita. Kita merindukan jamahan Tuhan dalam hati kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk memulihkan jiwa kita. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memulihkan hidup kita. Maka saat ini mari panjatkan doa-doa kita.
Minta Roh Kudus untuk memulihkan hati kita. Minta Roh Kudus untuk memulihkan jiwa-jiwa yang terluka. Minta Roh Kudus untuk menyembuhkan hati kita yang telah tersakiti. Mari saat ini kita angkat lagu pujian kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terus berdoa. Rasakan kasih Tuhan yang menjamah kita. Rasakan Roh Kudus Tuhan yang melawan hati kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakanlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Mengalirlah Roh-Mu di tempat ini ya Bapa. Menguasai hati kami, menguasai jiwa kami. Mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkan kami. Pulihkan hidup kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Kita ulangi lagi lagu ini, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering ya Tuhan, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku ya Tuhan. Demikianlah jiwaku. Kami haus akan Engkau ya Roh Kudus. Haus akan Engkau. Kami rindu selalu ya Tuhan. Rindu selalu. Kami rindu Tuhan dalam hidup kami. Hadir-Mu di hidupku. Pulihkan jiwaku ya Tuhan.
Maka setelah ibadah ini, jikalau orang yang kita benci, orang yang kita marah ada di tempat ini, jumpai mereka, peluk mereka, dan katakan, aku mengasihimu. Dan jikalau mereka yang kita benci, mereka yang kita dendam, yang tidak ada di tempat ini, sepulang dari tempat ini, hubungi mereka, katakan, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Lakukan itu sebagai tanda bahwa kita telah mengampuni mereka. Lakukan itu sebagaimana kita orang-orang yang telah dikasihi Tuhan, orang-orang yang telah diampuni Tuhan, maka kita juga mengampuni saudara-saudara kita. Dan saat ini kita merasakan bagaimana Roh Kudus memulihkan kita. Kita bisa merasakan bagaimana Roh Kudus yang menjamah hati kita. Rohnya yang memulihkan jiwa kita, membuat hati kita semakin tenang, membuat hati kita menjadi damai. Katakan, terima kasih Tuhan telah memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajari kami untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajari kami untuk mengampuni saudara-saudara kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengampuni mereka. Kami telah menang. Kami mengampuni orang-orang yang kami benci selama ini. Dan kami mau mengasihi mereka mulai saat ini. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami. Mari kita angkat lagu ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita telah dipulihkan. Jiwa kita dipulihkan oleh Kristus. Saat ini saudara-saudari terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita, kami undang semuanya untuk bangkit berdiri.
rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu. Dan Tuhan tidak akan memberi pencobaan-pencobaan yang di luar dari kemampuan kita. Maka pencobaan yang kita alami adalah yang mampu untuk kita hadapi. Oleh karena itu mari kita sama-sama berjuang dalam proses hidup kita tanpa protes kepada Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian kita, El Shaddai.
saat ini saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Buat kesempatan kali ini ya Bapa, kami boleh beribadah dalam ibadah meditasi kami ya Tuhan. Engkau mengajari kami untuk mengasihi. Engkau mengajari kami untuk mengampuni ya Yesus. Sebagaimana Engkau yang mengasihi kami, sebagaimana Engkau yang mengampuni kami, menebus dosa-dosa kami. Dan Kau ajarkan bagi kami agar kami mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan, kami telah mengutarakan semua isi hati kami. Dan kami bertekad kami mau mengampuni mereka yang telah menyakiti kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang kami benci. Dan kami mau Tuhan pulihkan kami. Pulihkan hidup kami ya Tuhan. Pulihkan jiwa kami. Sehingga benar ya Bapa, kami layak. Kami layak di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Pakai kami selalu ya Tuhan. Untuk menyatakan mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kami. Dan ajari kami selalu ya Bapa. Untuk kami tetap kuat bertahan dalam hidup kami. Bertahan menjalani proses-proses kami Tuhan. Sehingga kami boleh dimenangkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati kami. Engkau melindungi kami, Engkau melegakan jiwa kami. Dan sepulang dari tempat ini Tuhan ada perubahan dalam jiwa kami. Ada perubahan dalam hidup kami. Di mana kami semakin lagi memberi diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni kami Bapa jikalau dalam peribadahan kami mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Bapa jikalau dalam ibadah kami tidak konsentrasi. Ampuni kami Tuhan jikalau dalam ibadah kami mengantuk. Ampuni kami Tuhan jikalau dalam ibadah kami belum bisa fokus kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Dan kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami sampaikan melalui satu nama yang indah. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Mari saat ini kita berdoa sebagaimana doa yang telah diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Minta lagi ras-ras. Bapak terima kasih. Shalom, salam sehat bagi kita semua.
Jadi saat ini kita ada altar call. Buat Bapak Ibu yang ingin didoakan secara pribadi, boleh menjumpai tim doa kita, pendeta atau pertua diaken, untuk boleh berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, ada sukacita? Iya. Kayak mana perasaannya? Gua karena pengeja pendu. Releganan tah tempatna. Lega? Salam? Dai go kita mengampuni me. Go de badu tekad do mas musuhdu, tepung kamar toto. Jadi ulanai si menyimpan dendam. Ulanai si menyimpan marah. Dai go kamar tekad kenca sie kari adilitkin siaten de segan, adilin de siaten du benci. Ampuni mereka. Adilit jelmana jeda jumpai ulamena. Adilaje jelmana telepon, hubungi, jumpai mereka. Itu janji kepada Tuhan kan? Jangan ingkari. Ya. Supaya kita merasakan kelegaan yang sesungguhnya dan kita dipulihkan oleh Tuhan. Tepuk tangan oleh Krina. Kita lagi dulu 1 jam lagi.